Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita masih akan mendalami tentang tugas dan misi rasul-rasul Tuhan Yesus. Rasul-rasul diutus untuk melayani orang-orang yang percaya, yaitu menyampaikan keselamatan kepada mereka. Tugas ini sangat penting mengingat bahwa tanpa keselamatan maka segala sesuatu kehilangan nilainya. Dan bahwa keselamatan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus menegaskan hal ini tatkala beliau memberi kesaksian di hadapan mahkamah agama Yahudi. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dan saudariku yang kekasih, meskipun para rasul diutus untuk melayani orang-orang percaya, namun ini bukan berarti bahwa para rasul adalah hamba manusia. Para rasul hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Orang-orang percaya yang dilayani oleh rasul-rasul bukanlah tuan-tuan atas hamba Allah. Mereka dilayani karena mereka adalah anak-anak Allah, milik Allah. Tetapi para rasul tidak tunduk kepada keinginan manusia. Para rasul hanya tunduk kepada tuannya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah yang mengatakan kepada mereka apa yang harus dan hendaknya mereka katakan. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Yesus pula lah yang menetapkan batasan-batasan atas otoritas mereka. Wewenang yang ada dalam diri para rasul dan para pemangku jabatan telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam hal mengajarkan Injil, menyalurkan sakramen, dan mengampuni dosa-dosa, para rasul hanya melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sedang kuasa sepenuhnya tetaplah di dalam Dia yang telah mengutus mereka. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam pengikutan. Dalam setiap ibadah kita ingin memandang mereka yang ditugaskan untuk melayani kita, yaitu para pemangku jabatan, sebagai personifikasi kehadiran Allah di dalam sidang jemaat. Kita hendaknya menaruh hormat dan penghargaan kepada setiap firman Allah yang disampaikan melalui para utusan ini. Kita tidak ingin sembrono dengan menetapkan ukuran-ukuran tertentu, seolah-olah firman yang disampaikan kepada kita berasal dari gagasan manusia atau pemangku jabatan yang bertugas. Allah berkuasa menggunakan segala sarana yang tersedia untuk menyatakan kehendaknya. Ini tidak akan pernah bisa dibatasi oleh kelemahan-kelemahan yang masih menyertai para utusan atau hamba Allah ini yang mereka bertugas melayani kita.
Saudara dan saudariku yang kekasih, para rasul dan juga para mangku jawatan bertugas melayani kita. Mereka adalah hamba Allah dan bukan hamba manusia. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa karena kasih Kristus yang sempurna, Ia tidak memandang siapa kita. Dan Allah berkenan mengutus hambanya untuk melayani kita. Pelayanan ini adalah wujud kasih Allah kepada kita. Kita terima dengan rasa syukur sebagai umat yang dikasih Allah. Kita ingin menempatkan diri kita dengan sesuai. Kita tidak ingin mendikte Allah di dalam melayani kita. Kita tidak ingin memberi batasan-batasan tentang apa yang seharusnya para hamba Tuhan lakukan untuk melayani kita. Karena kita bukan tuan-tuan atas mereka. Kita tetaplah manusia yang berdosa, yang butuh kemurahan Allah. Hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan sajalah kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.